Oke, halo, selamat datang kembali di channel Ericsson TV yang sudah pernah subscribe dan menonton video ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali menonton channel Ericsson TV. Perkenalkan, nama saya Erik Sondi dan saya akan bagikan pada kesempatan yang baik ini untuk membagikan tutorial bermain jazz bebop ya. Teori ini nggak cuma untuk piano tapi untuk semua instrumen ya, untuk semua instrumen mungkin kecuali drum. Oke, ini teori dasar ya, bisa dibilang teori dasar dan sangat penting untuk yang serius ingin menjadi jazzer gitu ya, menjadi pemain jazz ya. Oke, teori ini saya mempelajari teori ini dari Barry Harris. Barry Harris adalah seorang pianis bebop ya, yang sudah senior sekali dan dia hidup di zaman bebop itu tahun-tahun 40-an. Situ memang dia hidup di masa itu dengan pianis-pianis jazz legendaris dari Amerika, juga Bud Powell dan Thelonious Monk dan semua jazz yang menginovasi, yang menemukan, salah satu yang merumuskan juga menemukan cara bermain jazz bebop ya, yang mulai muncul di tahun 40-an ya, 45, 43 dan sebagainya. Oke, ini langsung saja. Yang untuk kali ini saya akan memberi adalah tutorial untuk dominan 7, chord 7 ya. Untuk chord 7 ini adalah rule, ini part 1 ya, karena kalau saya explain semuanya pasti tidak terlalu lama videonya. Jadi ini adalah yang part 1. Besok saya akan upload yang part 2 ya. Ini yang part 1. Oke, saya contoh ini semua di ini kan di C ya. Misalnya majornya di C satunya. Oke, sekarang kita cari dominannya dari C, berarti dia G guys. Ya, ini dominannya 5-nya ya. Anda bisa, kalau Anda berpikir secara modes, berarti dia mixolydian, ini G mixolydian. Kenapa saya contoh di nada G7? Biar nanti enak ketemu latihan. Anda bisa ya di putih semua lah, banyak putih gitu ya. Dan nanti satunya kan C mayor 7, nanti saya bisa diaplikasikan ke 2, 5, 1 untuk improvisasi ya. D minor 7, G7 dan C6 atau C mayor 7. Anda bisa pilih C6 atau C mayor 7, terserah ya. Tapi yang jelas D minor 7, G7 dan C mayor C6 atau C mayor 7. Oke, itu basicnya, nanti aplikasinya. Oke, kembali lagi ke teori. Kita udah dapat, kita sekarang mau bahas dominannya. Anda tahu skill dominan kan? G, A, B, C, D, E, F, G. Jadi untuk dominan G dominan ya. Dominannya C apa? Ya G ini. Ya. G7, basicnya G7 ya. Oke, sekarang aturan yang pertama adalah Anda bisa mainkan skill. Sekarang ditambah setengah step, half step ya, di tengah. Jadi kan ini di G ya. Sekarang tambah setengah step, berarti yang kalau di ini berarti Anda harus menambahkan fifth gitu ya. Fifth itu antara 7-nya dan 1-nya. Ini kan rootnya G ya, ini 7-nya, berarti setengah step nih ya. Anda kalau bermain bebop bisa seperti ini, Anda perhatiin. Jadi Anda bisa teman-teman bisa melakukan seperti ini untuk lick improve latihannya. Kalau mulainya dari root 1, ini descending ke bawah ya, ke bawah, catatan penting ke bawah ya. Misalnya ketukannya metronomnya, misalnya ada temponya sekian, 2 segini ya, 1, 2 saya segini ya, biar Anda bisa tahu ketukannya. Saya sengaja pakai metronom 3, 4. Nah gitu dia. Jadi kalau mulai dari rootnya ya, Anda bisa mulai dari rootnya ya, Anda bisa add setengah step itu di bagian sini. Jadi ini bisa jadi lick maksud saya ya.
ya. Ya. Ya. Ah, itu dia, paham. Ya. Oke. Nah, itu mulainya dari roots. Oke, kembali lagi ke basic. Sekarang Anda sudah dapat di sini kan. Ya, kebetulan G7 berarti ya fis. Ya, di fisnya ini jadi. Nah, sekarang Anda harus latihan yang paling penting untuk domain. Anda harus sekarang coba kita latihan. Kalau dari root Anda latihannya seperti ini. Ya. Saya pelanin. Oke, terus Anda latihan dari tiganya. Ini G, B dari B sampai ke B, tapi lewatin ada setengah step ini, fis ini, mayor 7. Jadi pas ketuk, jadi latihan seperti ini. Wah, terlalu cepat ya mungkin ya. Ya. Oke. Sekarang dari 5-nya D sama juga sampai ke D lagi. Ya. Oke, sekarang dari 7-nya sampai ke F-nya. Lewatin ini juga. Ya. Sekarang dibalik dari 7 sini. Oke, sekarang dari D-nya 5-nya. Sekarang dari B-nya 3-nya sampai B. Sekarang dari root-nya. Ya, ngerti ya. Nah, misalnya ini untuk yang rule pertama ini, nih, yang tadi ini. Misalnya ada chord nih, dari G7 ke C mayor, jadi G7 ke C mayor 7. Ya. 1 2 3. Oke, G7 dulu deh. Atau G7 gitu ya. Oke. Ya, dari G. Nah, Anda bisa latihannya. Yang tadi yang dari root dulu tadi gimana? Jadi nah, C mayor 7 di sini, ya. Sorry. Coba dari 3-nya sama juga. Jadi lick ini berarti pas di B-nya sini itu di mayor 7-nya. Mayor 7-nya C. Bagus banget ya. Saya senang banget nih. Jadi mau dari sini misalnya dari 7-nya. Ya, ya. Ya, harus dilatih. Nah, misalnya mulainya dari G7 sini. Nah, ini kalau di C kan nggak enak nih. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Atau bisa kayak gitu juga. Jadi ini rule yang pertama. Aturan yang pertama adalah ya, latihan dari ini, dari 1-nya root, dari 3-nya half stepnya ini, ya, terus 5-nya, ya, 7-nya. Oke. Oke, itu latihannya. Oke, itu yang pertama ya, rule-nya. Terus sekarang kalau mulainya dari 9-nya, dari 2-nya ini,
aturannya gimana? Aturannya adalah nggak perlu pakai half step, nggak perlu pakai ini. Anda langsung misalnya jadi 9-nya gitu A kan ini. Jadi Anda langsung belajarin ke bawah aja. Jadi di dominannya semua. Jadi mulainya seperti ini. Ya. Jadi pas ketukin sini, kalau dari 9-nya Anda langsung maksudnya ada lagunya gitu. Oke. Nah, itu yang untuk main dari mulainya dari 2-nya root. Ya, misalnya kalau di G gini kebetulan di G ya di A. Terus kalau misalnya dari A gimana lagi aturannya bisa main? Bisa pakai half step sekarang. Anda bisa kalau dari A, Anda bisa add, ya kan? Ada half stepnya di sini, guys. Ini 2-nya turunin setengah, terus ke 1-nya. Tapi nanti pakai half step yang di sini. Jadi 2 ada half stepnya. Kalau mulainya dari sini, ya, mulainya dari sini. Kalau dari A-nya dikit, pakai 2 half step ini, seperti ini. Ya. Ini metronomnya. Oke, dapat ya. Ya, enak banget kalau cepet. Ya. Terus jadi kalau misalnya main dari 2, Anda bisa pilih tanpa half step, berarti langsung ke bawah. Ya. Misalnya gitu. Ya, kalau pakai half step berarti harus begini. Kalau pakai half step ini berarti harus pakai half step ini juga gitu ya. Berarti Gs dan Fis kalau main dari 2. Oke, ngerti ya? Sama. Ini pas ketuk pang. Oke, sekarang mulai dari 3-nya. Mulai dari 3-nya tadi kan sudah mulai 3-nya cuma pakai 1 half step. Ya, pakai 1 half step ya, 1,5 langkah maksudnya ya, half step setengah langkah yang Fis bisa. Yang pertama kalau mulainya dari 3-nya. Oke. Itu roll untuk nomor 3 yang bagian A. Bagian B bisa pakai half step turun setengah. Dari B ini turun setengah. Antara A sama B ada ini turun setengah. Half stepnya di sini, setengahnya di sini. Dari A ke G setengahnya di sini. Dari root ke F-nya setengahnya di sini. Jadi ini. Kalau dari 3 Anda bisa pakai half step ini semua. Pakai ini semua. Antara 3 dan 2, antara 2 dan 1 dan 1 dan 7. Ya, 1 dan 7 kan ini. 2 dan 1 ini di G ya. 3 dan 2. Kita coba mainnya seperti ini. Oke. Oke, itu yang dari 3 ya. Oke. Kalau dari 4, nah, dari 4 yang pertama adalah yang bagian A adalah nggak pakai half step, bisa dimainin tanpa half step langsung aja. Tapi di semua dominan time mulai 4. Oke, di dominan semua. Oke. Oke. Setelah itu Anda ya kalau keempat bisa pakai half step juga bisa banget. Di half stepnya adalah di antara kalau mulainya dari 4-nya, kalau gitu C-nya, kalau mulai dari C-nya, lick-nya, pattern-nya, bebopnya, Anda add ini half stepnya di sini antara 2 dan 3 dan 1 dan 7-nya. Jadi di sini Fis dan Gis kalau mulainya dari 4. Jadi pas ketemu sini langsung add gini. Ya, ya. Ya. C B A G S G Fis F E D ya. Nah gitu. Dari 4 tuh either nggak pakai dari 4 tuh bisa langsung tanpa dan langsung ke bawah tanpa half step. Kalau mau pakai half step dua-duanya harus dipakai. Jadi
misalnya dari sini mau ke C7 patternnya misalnya ya, G7 ke C7 misalnya. Ya di 9-nya C tuh enak banget tuh. Bisa di G atau oke, itu dari 4. Kalau dari 5, dari nada 5-nya tanpa kalau dari nada 5-nya pakai half step cuma 1 di G, di fis nih, sorry, di fis. Ya. Teng. Ya. Oke. Dan kalau dari 5 itu bisa pakai half step. Nih. Bisa pakai half step di 3 2 ya. Ya, bisa di 3-3-nya ini. Dari 5 fis ini dan ini di bass, di gis dan di fis. Bass, as dan gas. Ini ya yang enggak penyebutannya. Jadi aturannya seperti jadi ya. 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 Ya, bisa dari G7 kliknya ke C mayor 7. Ya. Begitu ya. Kalau dari 6 ya, dari 6 ya bisa dimainkan tanpa half step, langsung dominan dari 6 langsung aja mainin ya. Ya. Bisa. Oke. Terus kalau dari 6 mana lagi? Kalau dari 6 half stepnya cuma 2 ini ya, di antara antara 1 dan 2 dan antara 7 dan 1. Jadi kalau mulai dari 6 ini half stepnya. Jadi ya. Sorry. Ya. 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 Ya, yang perlu Anda pelajari, yang perlu Anda ingat adalah aturan-aturan itu. Kalau dari sini, oh sama ini sama ini ya, dan bisa tanpa half step. Ya, gitu. Jadi dominan semua aja gitu. Kalau mau pakai half step, ditambahin setengah langkah, berarti bisa 2 ini nih. Nah, bisa gitu juga kalau mau 1 aja. Atau kalau mau 2, ya. Kalau dari 6, wah itu contohnya Lik. Oke. Kalau dari 7, kalau dari 7 harus pakai half step setengah di sini ya. 7 fis-nya ini. Gitu. Ya. Terus kalau pakai 7, pakai half step aja bisa. Kalau pakai 7 pakai half step ini bisa. Half step ini yang bass dan gis ini bisa. Ya, gis dan bass bisa. Nah, bisa gini. Nah, 2 ini ya. Antara half stepnya antara 3 dan 2 dan 2 dan 1. 1 dan 2 ya. Tuh enak tuh. Mulai dari 7-nya. Oke. Kok cepet? Terus bisa juga pakai 3-3-nya. Ya. Ya, jadi pakai antara 3 dan 2. Kasih setengah, 2 dan 3, 1 dan 2. 7-nya dan 1-nya ini bisa pakai semua.
ya. Nah, segitu. Nah, ya. Oke guys, itu dari 7 ya. Coba kita review kalau dari 1 ya, langsung half stepnya 1 ini, ya kan. Kalau dari 2-nya bisa half stepnya di sini, ya. Ini kalau dari 2 dari sini dan sini. Kalau 3 bisa ini semua tiga-tiganya. Ya, kalau dari 4 cuma 2 dan 1 ini. Kalau 5 bisa 4 tiga-tiganya di sini. Kalau 6 2 dan ini sama ini. Kalau 7 tiga-tiganya. Oke. Nah, itu ini yang part 1 saya kalau jelaskan lama sekali, nanti yang ada lagi setelah ini untuk triadnya gimana. Contoh ya. Kita bisa misalnya ada 251, bisa contohnya ada chord 2251 misalnya D minor 7 ke G7 ke C minor 7, mainnya gimana misalnya. Begini. D minor 7 pas ke G7. D minor 7. Nah, rule yang tadi ya. Nah, itu dia ya, pas. Nah, ya, coba lagi D minor 7 bisa. Ya. 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 Oke. Oke, itu ya. Kegunaannya seperti itu. Aplikasinya seperti itu juga. Untuk yang part 1 dominan bebop improvisasi memakai half step ya, memakai half step. Itu aja, misalnya half step itu maksudnya yang tadi fizz ya kan, yang tidak ada di skillnya. Ya, yang tidak ada di skill dominan ini, itulah half stepnya. Oke, ngerti ya. Oke, half step. Oke, itulah jazz bebop, inovasinya luar biasa sekali. Ya, itu Anda bisa pelajari ke 12 kunci, belum di C, di 12 kunci yang ada, dan pelajari seperti itu, dan asik kok, asik. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi di video part 2 untuk khusus dominan ini. Makin kesini makin menarik. Di video berikutnya juga saya contoh misal buat triadnya, untuk triadnya ya. Nanti untuk video berikutnya triadnya, terus langsung lari ke skill itu, ke aturan bebop tadi. Contohnya gitu, pakai triadnya setiap. Nah, contohnya gitu. Itu kalau kita menguasai ini, kita bisa meramu lik-lik kita sendiri guys, menemukan lik-lik kita sendiri. Kita boleh niru lik-lik ini, bagus banget, transcribe ya, meniru lik-lik jazz yang luar biasa. Iya, tapi nanti kita boring sendiri gitu. Dan kalau boring sendiri dengan lik-lik itu ya kan, kalau bagus sih kita tahu rumusnya, jurusnya kita udah tahu ya, teorinya, strukturnya kita tahu, hitung-hitungannya gimana tahu. Nah, kita bisa meramu atau bisa membuat lagu dari teori ini gitu loh. Untuk buat lagu bebop atau improvisasi kita sudah tahu teorinya. Itu lebih penting saya rasa. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erik Sondi. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Thank you guys. Tetap semangat ya.